Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Apa yang menjadi kehendak Bapa, itulah yang kami mau lakukan di sepanjang umur hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harus kita sadari bahwa setiap kita memerlukan bekal untuk hidup kekal. Ini yang tidak pernah kita sadari selama ini. Kita memerlukan bekal untuk kehidupan kekal kita, saudaraku. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Kita harus menjadi orang Kristen yang benar, yang hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih hidup di dunia ini. Saudaraku, kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita harus berjuang untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar benar, menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, yang hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka dapat dipastikan hidup kita akan dicemari oleh dunia yang semakin jahat hari ini. Saudaraku, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 13 yang berbicara tentang gandum dan lalang, di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, yang harus kita pertanyakan adalah, apakah kehidupan kita saat ini seperti lalang yang akan dibakar atau gandum yang akan disimpan di dalam lumbung? Ini yang harus kita perkarakan. Sebab dari cara hidup kita seharusnya kita bisa memastikan apakah saat ini kita hidup sebagai lalang atau gandum. Ingat, sekali lagi saya katakan, lalang itu pada akhirnya akan dikumpul dan dibakar. Artinya, kalau kita hidup sama seperti orang-orang dunia ini, hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka di ujung kehidupan kita nanti, kita tidak memiliki bekal yang akan membuat kita dipandang layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena ketika kita hidup sama seperti dunia atau sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka kehidupan kita itu sama seperti lalang yang pada akhirnya akan dikumpulkan berberkas-berkas untuk dibakar. Artinya akan terbuang ke dalam api neraka. Jadi kita harus bisa memastikan saat ini hidup kita itu sama seperti lalang atau gandum. Karena itulah bekal bagi kita untuk bisa masuk kepada hidup yang kekal. Saudara perhatikan itu. Menjadi gandum atau lalang itu tergantung dari cara hidup kita. Artinya bagaimana kita mengisi hari hidup kita setiap hari. Apakah kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, atau sebaliknya kita hidup sama seperti dunia, serupa dengan dunia ini. Saudaraku, oleh karenanya, di singkatnya waktu hidup di dunia ini, kita harus menentukan arah hidup kita, menentukan langkah hidup kita. Apakah kita mau menjadi gandum atau lalang? Yang harus kita ingat, lalang pada akhirnya akan dikumpulkan, diikat, dan dibakar. Ini sangat mengerikan. Saudaraku, satu hal yang harus kita ingat, tidak ada kenajisan di dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita masih hidup sama seperti dunia, itu berarti kita mengotori kehidupan kita. Kita menajiskan kehidupan kita, saudaraku, dengan kehidupan dunia ini. Padahal seharusnya kita ingat, seharusnya kita mengerti
firman Tuhan sudah berkata kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau selama kita hidup di dunia ini kita menajiskan kehidupan kita dengan cara hidup dunia ini, maka yang kita alami adalah kita akan seperti lalang yang akan terbuang ke dalam api yang kekal. Perhatikan di dalam Wahyu 21 ayat 8, firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kalau firman Tuhan katakan orang-orang penakut, itu menunjuk kepada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mempercayai Allah. Saudara perhatikan itu. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini. Apakah itu orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, atau penyembah-penyembah berhala, bahkan pendusta. Kalau hidup kita itu masih sama seperti apa yang firman Tuhan katakan, maka kita tidak layak menjadi gandum yang akan dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung. Hidup kita sama seperti lalang yang akan terbuang ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan firman Tuhan katakan, inilah kematian yang kedua. Saudaraku, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, maka setiap hari kita harus belajar mengerti apa yang Allah kehendaki, lalu kita membekali diri kita dengan hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang hari hidup kita sebelum kita menutup mata. Tindakan ini sama dengan kita mempersiapkan diri menjadi gandum dalam rumah Allah. Saudara perhatikan itu. Jadi saat ini kita harus serius mempersiapkan bekal untuk kehidupan kekal kita. Sebab kalau hanya untuk makan, minum, dan pakai, berkat-berkat jasmani yang kita kejar, maka kita akan lupa bahwa kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan kekal kita. Sebab kalau hanya berkat-berkat jasmani yang kita kejar, apa bedanya kita sama dengan orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Allah? Orang yang tidak percaya kepada Allah pun ketika mereka bertanggung jawab dengan hidup ini, mereka bekerja sungguh-sungguh, maka apa yang mereka inginkan itu akan mereka dapatkan. Ini yang firman Tuhan gambarkan di dalam Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita tidak boleh mempergunakan kesempatan hidup ini hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bernilai kekal. Yang harus kita kejar itu adalah bekal kehidupan untuk hidup kekal kita. Ini yang firman Tuhan maksudkan di dalam Matius 6 ini. Ayatnya yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sama dengan orang yang mengasihi Tuhan. Karena orang yang mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ia akan berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dengan jelas, 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Jadi kalau kita berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, itu sama dengan kita hidup menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Dan kehidupan seperti itulah yang membuat hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Oleh karenanya kita harus berjuang.
untuk bisa dinikmati oleh Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Dan orang yang bisa dinikmati oleh Tuhan adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan kehidupan kekalnya. Pertanyaannya sekarang, apakah saat ini kita sedang mempersiapkan hidup kekal kita? Atau kita hidup menikmati dunia ini dan kehidupan kita sama seperti lalang yang pada akhirnya akan diikat dan dibakar. Dengan kata lain, kalau hidup kita sama seperti dunia ini, pada akhirnya kita akan terbuang ke dalam api kekal. Kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menyadarkan kita supaya kita mengambil keputusan untuk mempersiapkan bekal kehidupan kekal kita sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami mohon belas kasihan Bapa di sorga. Ampunilah kami kalau selama ini hidup kami masih salah. Dan saat ini kami mau kembali kepada Tuhan. Sebab kami rindu di ujung kehidupan nanti. Hidup kami seperti gandum yang dikumpulkan di dalam lumbung. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.